Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mohon rahmat-Mu supaya roh pertobatan, roh pembaharuan hidup harus terus-menerus Kau tanam dalam hati kami. Dan kami harus selalu memperbarui hidup kami. Cara pikir, cara pandang, cara hidup sehari-hari. Karena seringkali kami tidak memperhatikan itu, bahkan mengabaikan sikap hidup yang pertobatan itu. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ada satu bahaya yang harus kita renungkan dan kita sadari bahwa kekristenan kita, entah karena kita dibaptis sejak kecil, sejak bayi, sampai sekarang menjadi stagnan. Pada tanggal 27 September hari Minggu ke-26 ini, kita diajak untuk merenungkan dan memikirkan kembali bahwa kita bisa menjadi Katolik KTP, kita bisa menjadi orang yang stagnan, tidak maju, tidak berkembang. Kita menjadi orang yang Katolik, sekedar Katolik. Nah, itulah tantangan yang terjadi di zaman ini. Dan itu banyak terjadi di mana-mana, menjadi Katolik KTP, menjadi Katolik yang anonim, Katolik yang tidak berkembang, tidak maju. Dan itu merupakan tantangan yang tidak mudah bagi kita. Karena itulah Yohanes Paulus II mengajak kita apa yang disebut dengan reevangelisasi baru. Ya, reevangelisasi bukan hanya pewartaan penginjilan kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus, tetapi penginjilan kepada orang-orang yang sudah mengenal dan tahu Kristus. Injil hari ini bicara tentang hal itu ketika perumpamaan sang bapa meminta kepada anak sulungnya untuk melakukan kehendak bapa. Dia mengatakan ya, tetapi dalam praktik tidak jalankan. Sedangkan anak kedua adalah yang mengatakan tidak, tetapi terjadi pertobatan, terjadi pembaharuan, terjadi penyesalan. Sehingga dia akhirnya menjalankan apa yang menjadi kehendak Bapa. Mana yang lebih berharga? Dikatakan yang kedua. Karena dia mentaati, menjalankan apa yang dikehendaki oleh Bapanya. Nah, kita juga bisa seperti itu, saudara. Kita sudah menjadi Katolik mungkin sejak lahir, sejak bayi dibaptis. Dan kita hanya mengikuti saja apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang Katolik, pergi gereja setiap minggu, ibadat, ikuti misa, mungkin juga baca kitab suci, tetapi ya terbatas hanya seperti itu. Kita boleh katakan Katolik KTP, Katolik anonim, Katolik yang ya tidak maju, tidak berkembang, biasa-biasa aja, mengalir saja, tidak mendalam hidupnya. Karena itulah tadi dikatakan bahwa Paulus meminta kita untuk reevangelisasi supaya kita menjadi lebih matang, lebih berkembang, lebih tumbuh. Dan itu sudah dilakukan oleh para pastor, para biarawan, imam, awam, dengan berbagai macam bentuk reevangelisasi baru. Pembinaan, pembekalan, camp, ya, atau set, atau rekoleksi, atau retret. Pembaharuan yang dilakukan dengan segala pembinaan yang ada itu dijalankan supaya orang menjadi terbuka, menjadi semakin mengikuti apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Dalam bahasa kita terjadi pembaharuan hidup. Dalam bahasa kita terjadi pertobatan, menjalankan, mengikuti apa yang lebih dalam daripada sekedar menjalankan kewajiban-kewajiban yang kita jalankan. Saudara, itulah tantangan kita di zaman ini. Ya. Tantangan kita di zaman ini adalah menjadi pribadi yang sungguh bersemangat, bergairah, menjadi pribadi yang penuh gairah menjalankan. Ya. Ingin mencari tahu, ingin memperdalam diri, ingin
maju berkembang, ingin semakin mendalami. Nah, itu bukanlah yang mudah di zaman ini, bukanlah yang gampang. Ya. Kita lihat sendiri bagaimana hidup kita. Kita lihat sendiri bagaimana panggilan kita, bagaimana kita terus mencari, membaca kitab suci secara pribadi. Bagaimana kita sendiri mengikuti retret, mengikuti rekoleksi, dan ini dengan COVID ini menjadi suatu tanda, suatu tantangan, suatu indikasi. Apakah memang kita ya mungkin puas dengan apa yang ada, atau mungkin jauh lebih dalam? Adakah ketidakpuasan, adakah keinginan lebih dalam untuk memasuki suatu relasi personal dengan Yesus? Dan ini suatu tantangan sekali lagi. Pertanyaan ini coba kita ajukan sendiri, ya. Karena mungkin kita berlindung, menyembunyikan diri dalam kebersamaan dengan segala sesuatu yang nampaknya bisa baik, ya, tetapi di saat ini kita harus ditantang bagaimana? Ditantang oleh kenyataan. Apakah kita berani maju, berani masuk, ya, berani mengalami suatu relasi personal dengan Tuhan, ya. Dan apakah salah satu indikasinya, apakah saya gelisah, apa cemas dengan COVID-19 ini, ya. Dan apakah memang sungguh-sungguh kecemasan, ketakutan, kegelisahan itu sungguh-sungguh memang membawa kita kepada suatu dorongan untuk mencari Dia secara personal. Karena Yesus akan bertanya kepada kita, menurutmu pribadi, siapakah aku ini? Kita tidak cukup hanya dikatakan oleh gereja bahwa Yesus adalah penyelamat, penebus. Tapi apakah Dia secara pribadi? Apakah kita secara pribadi mengatakan, Engkau adalah Mesias? Karena pengalamanku bersamamu. Nah, itulah jadi tantangan. Bagaimana sekarang saudaraku yang terkasih, ya, supaya kita reevangelisasi baru, ya. Apa yang mau kita jalankan? Mungkin harus dikatakan bagaimana startingnya itu, bagaimana supaya sungguh-sungguh kita punya semangat dan daya yang bergairah untuk sampai ke sana. Coba menurut saya langkah apa yang harus kita jalankan? Kita sekali lagi, saya sudah mengatakan, coba kita hening, kita sunyi, kita diam. Puaskah aku dengan hidup rohaniku sekarang ini? Bahagiakah aku, damaikah aku dalam kehidupanku sehari-hari sekarang ini? Itu pertanyaan yang mengena dulu bagiku dulu. Kalau aku merasa puas, merasa damai, merasa tenang, merasa tentram, ya sudah, syukur. Karena berarti yang sudah dijalankan itu terjadi sesuatu yang perubahan yang signifikan, ya. Ada relasi personal. Kedua, apakah saya punya relasi personal dengan Yesus? Ya, di belakang saya ini gambar lukisan yang indah tentang Yesus dengan hatinya, ya. Salah satu pertanyaannya, apakah dengan melihat gambar itu, melihat lukisan itu, adakah sesuatu yang menggetarkan dalam diri kita? Adakah sesuatu yang menggerakkan kita untuk bertanya, untuk merasakan kehadirannya lewat lukisan itu? Atau juga ketika kita membaca kitab suci, kita membuka kitab suci, ada suatu greget di dalam kitab suci itu, ya. Misalnya kalau kita membaca kitab suci hari ini, ya, tentang perumpamaan itu dikatakan, bagian terakhir dikatakan kepada Yesus, ya, kamu tidak percaya kepadanya. Jadi meskipun kita mengikuti semua aturan-aturan gereja, mengikuti semua kegiatan-kegiatan gereja, tapi mungkin saja kita tidak percaya kepada Dia. Banyak kali kita tidak percaya, ya. Yang kedua, jadi ukurannya itu adalah relasi personal kita dengan Yesus. Saya selalu mengatakan ada dua hal yang mengatakan. Pertama adalah bahwa kita tetap perlu mengadakan ritual peribadatan liturgis, tetap perlu kebersamaan, ya. Tetapi unsur personal juga sekarang harus ditekankan itu. Maka bacaan kedua hari ini yang dari surat Paulus kepada umat di Filipi bab 2 ayat 1 sampai 11. Hendaknya
dalam hidup bersamamu, engkau bersikap seperti Kristus Yesus. Nah, kalau kita sudah punya relasi personal dengan Dia, apakah hidupku sekarang ini hidup yang mengikuti cara hidup Yesus? Ya. Hidupku. Apa itu? Kerendahan hati. Apakah aku dalam Yesus yang dalam rupa Allah menjadi manusia, merendahkan diri, ya, bahkan mengosongkan diri sampai sehabis-habisnya. Jadi ukurannya itu adalah ukuran sejauh mana saya menelanjangi ego saya, menelanjangi dosa saya, seperti Kristus yang adalah Allah tapi menjadi manusia, merendahkan sehabis-habisnya. Jadi proses kita adalah proses untuk pengosongan diri, metanoia. Terjadikah itu dalam hidup kita bersama? Saudara, pertanyaan ini pertanyaan yang tidak mudah, supaya kita menjalankan apa yang menjadi kehendak Allah. Yesus yang adalah Allah menjadi manusia dan merendahkan diri sehabis-habisnya. Dan itulah menjadikan Yesus, sikap hidup Yesus, pribadi Yesus, mengorbankan hidupnya untuk kita manusia. Apakah saya mengorbankan hidupku untuk keluargaku, untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak, untuk orang lain, untuk orang miskin, orang kecil? Disitulah ukuran bahwa kita mengalami reevangelisasi, ya, penginjilan secara baru, yaitu untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita. Bagaimana coba kita lihat dalam keluarga kita. Apakah terjadi pertobatan, terjadi kerendahan hati untuk saling mengampuni, untuk saling memaafkan? Ketika itu terjadi, kita bersyukur Tuhan telah mengubah hati kita. Semoga Anda dan saya pada hari Minggu yang ke-26 ini, pada tanggal 27 September, kita terbuka dan dibuka pikiran hati kita untuk menyerupai Yesus. Itu mati bagi diri sendiri, mati bagi ego kita. Dan itulah ukuran relasi personal kita dengan Yesus. Semoga Anda dan saya bersama-sama mencari, menemukan relasi personal dengan Yesus sebagai ukuran bahwa kita sungguh-sungguh mengalami reevangelisasi baru, ya, mengubah hidup kita dan melihat bukan hanya diri kita sendiri, tetapi saya hidup untuk orang lain, berkorban untuk orang lain. Saya mati untuk orang lain, mencintai orang lain, siapapun juga. Semoga Anda dan kita semua diberkati, diberi semangat pengorbanan seperti Yesus itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita semua, mengasihi kita dengan kasih yang melimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.